Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proton sebagai sebuah magnet. Seperti yang sudah diketahui bahwa tubuh manusia terdiri dari 70% air, di mana rumus kimia dari air adalah H2O, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Atom hidrogen sendiri terdiri dari 1 proton dan 1 elektron, yang mana nantinya proton pada inti atom hidrogen inilah yang akan digunakan sebagai sumber pencitraan pada MRI. Proton sendiri merupakan partikel kecil yang memiliki muatan listrik positif. Dan proton memiliki karakteristik yaitu spin atau berputar pada porosnya. Muatan listrik yang melekat pada proton secara alami berputar pada proton tersebut. Dan muatan listrik yang bergerak disebut juga dengan arus listrik. Dan seperti yang sudah diketahui, induksi arus listrik menyebabkan medan magnet atau gaya magnet. Oleh karena itu, proton bisa kita bilang sebagai sebuah magnet kecil. Proton yang melakukan spin tadi, selain menimbulkan gaya magnet atau medan magnet, juga menimbulkan momen magnetik. Dan momen magnetik merupakan sebuah vektor, karena momen magnetik memiliki besaran dan arah, yang mana pada proton arahnya dari kutub selatan ke kutub utara. Atau pada gambar yaitu garis panah biru berikut ini. Momen magnetik ini merupakan sifat dan jenis inti atom, yang mana nilainya nanti menentukan deteksi dari resonansi magnetik. Dan alasan kenapa inti atom hidrogen tadi yang dipakai dalam pencitraan MRI adalah karena proton pada hidrogen memiliki momen magnetik paling besar. Proton dalam tubuh secara alami bergerak acak, sehingga menimbulkan medan magnet yang juga acak. Dikarenakan hal tersebut, maka vektor momen magnet dari proton tersebut menjadi 0. Maka dari itulah nantinya proton ditempatkan pada magnet eksternal. Lalu, apa yang terjadi ketika proton yang acak tadi ditempatkan pada magnet eksternal? Proton yang acak tadi ketika ditempatkan pada magnet eksternal, momen magnet pada setiap proton tersebut dipaksa untuk arahnya menjadi paralel dan non-paralel. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, yang non-paralel momen magnetiknya searah dengan medan magnet eksternal, dan yang non-paralel arahnya berbanding terbalik dengan medan magnet eksternal. Dan proton yang paralel ini kita bisa ibaratkan seperti orang yang berjalan dengan kaki, yang mana ketika orang berjalan dengan kaki tidak membutuhkan energi yang begitu besar. Akan tetapi berbanding terbalik dengan yang non-paralel, yang bisa kita ibaratkan orang berjalan dengan kedua tangan, yang mana tentunya berjalan dengan kedua tangan membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan berjalan dengan kaki. Oleh karena itulah, arah proton yang paralel dengan energi rendah dan lebih stabil lebih banyak dibandingkan non-paralel atau yang membutuhkan energi yang lebih tinggi. Proton di medan magnet eksternal selain arahnya tadi menjadi paralel dan non-paralel, proton juga melakukan gerakan yaitu presisi, yang mana proton berpresisi di sekitar medan magnet. Presisi ini sendiri merupakan gerakan seperti gerakan gasing ketika akan mulai berhenti. Dan ketika medan magnet semakin kuat, maka semakin cepat juga frekuensi dari presisi proton tersebut. Frekuensi presisi sendiri disebut dengan frekuensi Larmor, yang mana dilambangkan dengan omega 0.
Karena proton tadi adalah magnet dan memiliki momen magnet, maka bisa ditampilkan sebagai vektor dalam koordinat sistem 3 dimensi, yaitu sumbu Z yang searah dengan medan magnet eksternal dan sumbu X dan Y yang transversal terhadap medan magnet eksternal, yaitu sejajar dan tegak lurus. Sama seperti vektor yang lain, gaya magnet bisa ditampilkan sebagai penjumlahan dua vektor, yaitu pada bidang longitudinal dan pada bidang transversal. Tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa proton yang paralel lebih banyak dibandingkan proton yang non-paralel. Bisa dilihat pada gambar, terdapat 9 proton yang paralel dan 5 proton yang non-paralel. Gaya magnet sendiri mempunyai sifat saling mengeliminasi atau membatalkan satu sama lain ketika arahnya saling berlawanan arah, di mana di sini yang berlawanan arah tersebut adalah proton paralel dan proton non-paralel. Akibatnya, proton paralel dan non-paralel akan saling mengeliminasi satu sama lain. Bisa kita ibaratkan seperti ketika dua orang yang saling menarik ujung tali yang berlawanan. Maka 5 proton dari non-paralel dan paralel akan tereliminasi. Tapi seperti yang sudah diketahui bahwa proton paralel lebih banyak jumlahnya dibandingkan proton yang non-paralel, sehingga kita masih menyisakan proton yang paralel. Lalu apa yang terjadi terhadap proton yang paralel ini? Dan lagi, tadi sudah disebutkan bahwa vektor gaya magnet bisa ditampilkan sebagai penjumlahan dua vektor. Maka dari itu, proton yang paralel ini bisa kita proyeksikan pada bidang longitudinal dan pada bidang transversal. Yang sebelumnya, mari kita ingat kembali bagaimana cara memproyeksikan vektor pada gambar berikut. Yang bisa dilihat di mana garis kuning merupakan proyeksi vektor F1 pada bidang Z atau longitudinal. Dan garis hijau merupakan proyeksi F1 pada bidang transversal atau sumbu X dan Y. Ketika sudah diproyeksikan, maka kita mendapat gaya vektor yang saling berlawan arah pada bidang transversal. Karena terdapat gaya magnet yang berlawanan arah, maka mereka dapat mengeliminasi satu sama lain. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, vektor A dan A poin, yang mana proyeksinya pada bidang transversal atau sumbu Y dapat mengeliminasi satu sama lain. Begitu juga dengan vektor B dan B poin yang proyeksinya pada transversal atau sumbu X dapat mengeliminasi satu sama lain. Akan tetapi, terdapat proyeksi vektor yang tidak dapat dieliminasi, yaitu pada sumbu Z. Yang mana pada sumbu ini vektornya tunggal atau tidak ada yang berlawanan arah. Jadi, apa artinya dan apa gunanya vektor pada bidang longitudinal atau sumbu Z ini? Jadi, artinya ketika pasien ditempatkan pada MRI, pasien itu sendiri menjadi sebuah magnet yang memiliki medan magnet. Hal itu disebabkan vektor dari proton di sumbu Z tadi yang tidak saling mengeliminasi serta bertambah. Dan karena dia sejajar dengan medan magnet eksternal, maka dia disebut dengan magnetisasi longitudinal. Dan vektor magnetik ini penting karena vektor inilah yang dapat digunakan untuk mendapatkan sinyal pada pencitraan MRI. Tapi terdapat sebuah masalah. Kita tidak dapat mengukur gaya magnet ini karena searah atau sejajar dengan medan magnet eksternal. Kenapa hal tersebut terjadi? Nah,
Bisa dijelaskan dengan mengibaratkan ketika kita ada pada sebuah kapal di suatu sungai, lalu kita menuangkan air dari kapal ke sungai tersebut. Untuk orang yang melihat kita melakukan hal tersebut, mustahil untuk mengetahui berapa banyak air yang telah kita tuangkan dari kapal tersebut menuju sungai. Atau bandingannya di sini adalah berapa banyak magnetisasi yang baru atau magnet dari si pasien yang ditambahkan ke arah lama atau arah medan magnet eksternal. Tapi akan berbeda cerita ketika kita merubah arah air tersebut atau mengubah arah medan magnetnya. Misalnya, kita dapat mengarahkan air tersebut ke arah ember yang dimiliki orang yang melihat kita tadi. Sehingga orang tersebut bisa langsung mengambil air tersebut serta mengukurnya. Oleh karena itulah, dengan perbandingan tadi, kita membutuhkan magnetisasi yang tidak searah atau longitudinal terhadap medan magnet eksternal, tapi yang kita butuhkan adalah magnetisasi transversal, yang mana nantinya dapat didapatkan dengan menambahkan radio frekuensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan mungkin nantinya dari Bapak Ibu dosen bisa menambahkan atau memperbaiki dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.